Honda resmi merilis Forza 125 model 2026 untuk pasar Eropa dengan pemboran warna dan fitur premium. Honda Forza 125 2026 hadir dengan penyegaran warna per Cold White dan per Next Star yang dilengkapi velg bronze serta grafis eksklusif. Pemirsa, Honda resmi merilis Forza 125 model 2026 untuk pasar Eropa dengan pembaruan warna dan fitur premium. Scootic Gambot 125cc ini dipasarkan mulai 119 jutaan rupiah dan tetap menjadi salah satu model terlaris Honda di benua biru. Honda resmi merilis Forza 125 model 2026 untuk pasar Eropa dengan pemboran warna dan fitur premium. Honda Forza 125 2026 hadir dengan penyegaran warna per Cold White dan per Next Star yang dilengkapi velg bronze serta grafis eksklusif. Model ini merupakan skutik populer di Eropa dengan penjualan lebih dari 140.000 unit dalam satu dekade. Di samping varian 125cc, keluarga Forza juga tersedia dalam opsi 350cc dan 750cc untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Dari sisi fitur, Forza 125 dibekali Honda Selectable Torque Control, idling stop, panel TFT 5 inci yang mendukung Honda Road Sync, hingga visor elektrik yang bisa dinaik turunkan 180 mm. Motor ini juga menyediakan port USB-C, bagasi luas, dan smart key yang memperkuat kesan premium. Untuk kenyamanan berkendara, Forza 125 menawarkan dimensi panjang 2145 mm dan berat 164 kg dengan suspensi teleskopik depan dan dual shock adjustable di belakang. Adapun Forza 125 menggunakan mesin 125cc ESP Plus berpendingin cairan yang menghasilkan tenaga 14,55 detik dan torsi 12,3 Nm. Konsumsi bahan bakarnya mencapai 41,7 kg per liter dengan tangki 11,7 liter, jarak tempuhnya mendekati 500 km. Honda memasarkan dengan harga 5.399 pound sterling atau sekitar 119 juta rupiah dan menyediakan versi special edition seharga 127 juta rupiah. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Chery berkolaborasi dengan HBIS Group memperkenalkan plat baja Hot Form Ultra kuat mencapai 2.400 MPa, memecahkan rekor dunia sebelumnya 2.200 MPa dari Xiaomi. Terobosan material Tiongkok ini meningkatkan keselamatan kendaraan melalui struktur lebih tangguh saat tabrakan. Chery berkolaborasi dengan HBIS Group memperkenalkan plat baja Hot Form Ultra kuat. Plat baja ini digunakan untuk komponen kritis seperti pilar A, B, balok anti tabrakan pintu, ring pintu, dan palang pelantai yang dilindungi penumpang. Secara tradisional, industri otomotif pakai baja 1.300 hingga 1.800 MPa, namun Chery dan HBIS Group atasi tantangan kekuatan tinggi tanpa kurangi ketangguhan atau kemampuan bentuk. Material ini lalui uji ketat termasuk pemasangan kendaraan dan verifikasi bim pintu, hasilkan stabilitas mekanis superior. Keunggulan utama baja ini tingkatkan penyerapan benturan, kurangi ketebalan material hingga ringankan bobot kendaraan secara keseluruhan. Bobot lebih ringan berarti efisiensi bahan bakar lebih baik, emisi rendah, dan performa berkendala unggul tanpa kompromi keselamatan. Kolaborasi ini pertahankan proses pembentukan stabil dan presisi dimensi akurat siap produksi massal. Chery rencanakan perluas aplikasi kerangka pintu, bim memanjang, dan cross beam struktural penting lainnya. Inovasi ini tandai kemajuan metalurgi Tiongkok saingi standar global di material otomotif high strength. Produsen lain seperti Toyota terus kembangkan baja serupa untuk hybrid dan ICE, tapi Chery pegang rekor tertinggi saat ini. Plat baja 2.400 MPa dari Chery HBIS revolusi keselamatan mobil dengan kekuatan ultra tinggi yang ringan dan mudah diproduksi. Tren global material advance dorong industri otomotif capai standar perlindungan penumpang lebih tinggi di era kendaraan modern. Berbagai sumber IDX Channel. Secara global, penurunan insentif mobil listrik memicu pembeli beralih ke kendaraan berbahan bakar konvensional yang lebih terjangkau. Tren ini terlihat jelas di pasar utama seperti Tiongkok dan Eropa, di mana hybrid serta mesin pembakaran internal kembali mendominasi preferensi konsumen. Penurunan insentif mobil listrik memicu pembeli beralih ke kendaraan berbahan bakar konvensional yang lebih terjangkau.
Penjualan EV murni dan plug-in hybrid hanya tumbuh 15% sepanjang 2025, dengan Agustus catat penurunan tajam akibat berkurangnya subsidi pemerintah. Produsen besar seperti BYD terpaksa pangkas target penjualan hingga 16%, sementara XPeng dan NIO alami pelambatan pesanan signifikan. Faktor utama termasuk harga baterai yang masih tinggi dan kekhawatiran jarak tempuh membuat konsumen ragu adopsi penuh EV. Di Tiongkok, hybrid naik daun dengan BYD jual lebih dari 2,5 juta unit pada 2024, melebihi penjualan EV murni. Model extended range hybrid dari Li Auto dan Leap Motor laris karena tawarkan jarak tempuh panjang tanpa bergantung stasiun pengisian. Permintaan mesin pembakaran internal diproyeksi bertahan hingga 2031, didukung teknologi efisiensi bahan bakar baru. Toyota dan beberapa produsen global prioritaskan pengembangan mesin pembakaran generasi baru ketimbang all EV, fokus pada emisi rendah. Pasar EV Eropa juga alami penurunan 36% di segmen tertentu, dengan BYD dan Hyundai catat penjualan anjlok. Konsumen global kini pilih opsi praktis seperti hybrid yang imbangi harga, performa, dan infrastruktur saat ini. Penurunan insentif EV secara global dorong era transisi lambat, dengan hybrid dan mesin pembakaran tetap jadi pilihan utama pembeli. Kini industri otomotif mulai beradaptasi melalui inovasi multi-teknologi untuk penuhi kebutuhan pasar yang berubah cepat. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Google kembali menghadapi penyelidikan anti-monopoli Uni Eropa terkait dugaan penggunaan konten penerbit dan video YouTube untuk melatih model kecerdasan buatannya. Ini menjadi investigasi kedua dalam sebulan yang mempertegas kekhawatiran regulator atas dominasi Big Tech dalam teknologi AI. Google kembali menghadapi penyelidikan anti-monopoli Uni Eropa terkait dugaan penggunaan konten penerbitan dan video YouTube untuk melatih model kecerdasan buatannya. Komisi Eropa menyatakan kekhawatiran terkait Google yang mungkin menggunakan konten daring milik penerbit untuk fitur AI Overview tanpa kompensasi memadai dan tanpa menyediakan opsi penolakan bagi pemilik konten. Kepala Anti-Monopoli Uni Eropa Teresa Ribera menilai Google bisa saja menyalahgunakan posisi dominannya sebagai mesin pencari dengan menerapkan persyaratan perdagangan yang tidak adil. Penyelidikan ini muncul setelah adanya pengaduan dari penerbit independen pada Juli lalu dan diperkirakan memperuncing tensi dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Google membantah tuduhan tersebut dan menyebut bahwa pengaduan para penerbit berpotensi menghambat inovasi di pasar yang semakin kompetitif. Perusahaan juga menegaskan tetap bekerja sama dengan industri berita dan kreatif di tengah transisi menuju era AI yang lebih luas. Di mana AI Overview sendiri merupakan ringkasan berbasis AI yang ditampilkan di lebih dari 100 negara dan mulai menampilkan iklan sejak Mei lalu. Adapun selain AI Overview, kebijakan spam Google juga tengah ditinjau setelah adanya laporan dari para penerbit, memperbesar potensi sanksi dari regulator Eropa. Jika terbukti melanggar aturan anti-monopoli, Google berisiko menghadapi denda hingga 10% dari pendapatan tahunan globalnya. Selain itu, sebelumnya Uni Eropa juga membuka penyelidikan terhadap Meta atas dugaan pembatasan akses pesaing AI di WhatsApp, menandai semakin ketatnya pengawasan regulasi terhadap raksasa teknologi. Berbagai sumber, IDX Channel.